Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Syukur dan ikhlas, himpunan mahasiswa Islam, yakin usaha sampai untuk kemajuan. Hidayah dan taufik, bahagia HMI. Doa dan iklan, menjunjung tinggi syiar Islam. Turun Al-Quran, hadis, jalan keselamatan. Ya Allah, berkati bahagia HMI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Umum Cabang Banjarbaru Rekanda Ihsan Maulana beserta jajaran pengurus. Yang terhormat para Ketua Komisariat HMI Cabang Banjarbaru yang turut berhadir, pun juga Kanda Yunda sekalian yang berhadir pada agenda kita pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pun juga kesediaannya, yang mana kita di sini sama-sama untuk melanjutkan kisah perjuangan kita, pun juga kita sebagai perpanjangan tangan daripada perjuangan umat Islam, pun ikhtiar yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Yang mana artinya waktu yang terus berlanjut dan akan ada terus yang menjadi pengganti di setiap eranya. Pun juga harapan pasti kita selalu inginkan menjadi lebih baik. Pun juga kita tetap melihat bagaimana keadaan kita,
yang mana kita sebagai insan pun juga kita insan hanif yang mana cenderung pada kebenaran, yang mana kita selalu melihat hal-hal yang baik, pun juga kita sadar bahwa kita semua hamba Allah yang mana kita terus meningkatkan keimanan kita, pun juga langkah kita semua di sini untuk meningkatkan keimanan kita semua. Harapan saya kita semua di sini sama-sama berdiskusi, sama-sama berbincang untuk kemajuan HMI cabang Banjarbaru, pun juga untuk kemajuan karakter individu kita sebagai insan hanif yang mana kita harus selalu menjunjung nilai-nilai kebenaran. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ketua Umum HMI Cabang Banjarbaru, yakni Kanda Iksan, kepada Kanda Iksan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad. Pembimbing sebuah syariat untuk masyarakat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pertama-tama yang terhormat Ketua Koati Cabang Banjarbaru Yunda Indah Fiani beserta jajaran. Kemudian yang sama-sama kami banggakan jajaran ketua-ketua komisariat di setiap lingkup kampus yang bisa berhadir pada kesempatan kali ini. Puji syukurkan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam hal agenda Pleno 2 Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang tak lupa saya selalu pekikan di setiap sambutan, demi mengenang jasa-jasa pendahulu kita, ayahanda kita kirimkan suratul Fatihah beliau-beliau. Artinya salah satu ikhtiar atau wasilah kita dapat berkumpul adalah beliau-beliau yang sudah terdahulu, ayahanda Lafran Pane, ayahanda Nafas Majid, dan ayahanda yang lainnya. Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Oh iya, besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk agenda Pleno 2 Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru, mungkin ada dalam hal ini kader komisariat yang baru pertama kali menyaksikan ataupun melihat bahwasanya Pleno 2 itu seperti apa. Saya berikan gambaran sedikit. Jadi dalam setiap estafet kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru itu kita sama-sama memiliki tanggung jawab di setiap satu periodenya. Ketika sudah selang waktu satu periode mendekati masa pempercap, kita punya tanggung jawab yang namanya menjalankan Pleno 2, sidang Pleno 2, yang dimana di situ runtutan-runtutannya kader-kader setiap cabang, dalam hal ini Cabang Banjarbaru, mendengar dan menyaksikan setiap pelaporan atau yang telah dikerjakan di setiap ketua bidang. Kemudian setelah penyampaian dan lain sebagainya, tanggapan dan dilanjut dengan penyampaian di setiap komisariat terkait apa yang sudah dilaksanakan dan lain sebagainya. Dilanjut kembali dengan pandangan ke depan dari komisariat, apa yang ingin direkomendasikan. Barangkali ada yang merekomendasikan pembentukan lembaga dan lain sebagainya, bisa diusulkan ataupun disampaikan di ruang lingkup Pleno 2. Kemudian yang terakhir adalah agenda penyampaian waktu dan tempat pemecah. Nah, barangkali itu selebihnya dari kawan-kawan yang berhadir pada kesempatan kali ini, kami sama-sama harapkan dengan hikmat dan menikmati di setiap model-model kita diskusi merumuskan suatu permasalahan pada sidang Pleno 2 ini. Karena apa? Ketika di setiap perhelatan Pleno 2, saya selalu ingat pesan ataupun pandangan dari senior-senior terdahulu, bahwasanya yang terutama dan yang terpenting itu ketika kita mendengar himpunan mahasiswa Islam, itu akar pokoknya adalah himpunan. Kalau kawan-kawan baca atau kupas di KBBI,
himpunan artinya kita berhimpun. Nah, berhimpun artinya menjadi satu, apapun swasembada dan kekurangan dan sebagainya, ketika kita berhimpun semua itu tidak terlihat. Nah, jadi makna dari himpunan mahasiswa Islam itu sebenarnya itu. Kemudian kalau ditarik himpunan mahasiswa Islamnya, niat awal pembentukan himpunan mahasiswa Islam pada kala itu diceritakan oleh Ayah dan Nur Khalis Majid adalah mengumpulkan pemuda-pemudi cendekiawan pemikir Islam yang ke depan akan memberikan solusi untuk kemaslahatan bangsa. Itu seharinya di situ. Jadi untuk terkait hajatan, estafet kepemimpinan dan sebagainya itu adalah bumbu atau warna. Tapi yang terutama itu adalah niat awalnya. Jadi kita berkumpul bersama untuk menghimpun menjadi suatu pohon untuk menjadi kekuatan ke depan. Artinya sampaikan dan suarakan pandangan kawan-kawan untuk rekomendasi ke depan, karena itu sangat bermakna untuk masa priorisasi ke depan. Dan itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda rapat pleno 2 Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru masa priorisasi 2021-2022 dinyatakan dibuka. Ada Indah Huda, kita berdua di sini adalah sebagai presidium sidang sementara, yang mana nantinya kita akan digantikan oleh presidium sidang tetap yang akan memimpin jalannya sidang pleno 2 kali ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 2 kami buka. Dari mana tepuk tangan? Mantap. Oke, jadi pembahasan yang pertama mengenai sidang pleno 2 kali ini adalah mengenai tata tertib sidang pleno HMI Cabang Banjarbaru tahun 2022. Sebelumnya saya tanyakan kepada forum, teman-teman semua apakah ada memiliki draft atau filenya mengenai tata tertib ini? Belum. Belum? Oke. Kalau belum, bisa disampaikan dulu, mereka sudah lebih enak, jadi kita menyampaikan, mereka menunggu. Sepakat teman-teman? Sepakat. Oke, sepakat. Share juga di grup. Iya. Biar apa nih? Bantaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru menetapkan tata tertib sidang pleno 2 Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru di Sekretariat HMI Cabang Banjarbaru pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 12:28 waktu Indonesia Tengah di saya ulangi, di Presidium 1 ditandatangani dan Presidium 2 Nur Huda ditandatangani. Terima kasih. Tepuk tangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang pleno 2 HMI Cabang Banjarbaru dari Presidium sementara saya berikan kepada Presidium tetap. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang pleno 2 HMI Cabang Banjarbaru saya terima. Selamat. Deal dah. Nah, berikutlah. Koordinasi aktif. Mungkin sedikit banyak itu mungkin yang sudah kita lakukan selama 1 periode ini. Pun juga jikalau ada yang ingin ditanggapi dari kawan-kawan dipersilahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Presidium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aida Fitriani sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Cabang Banjarbaru periode 2021-2022, yang mana selama 1 periode ini mungkin ada beberapa kegiatan yang sudah terjalankan dan juga belum bisa terlaksanakan di periode ini. Selama 1 periode ini Kohati Cabang Banjarbaru sudah pernah melaksanakan silaturahmi Kohati bersama Forhati Cabang Banjarbaru, dan juga sempat kemarin dari Kohati Cabang Banjarbaru juga melaksanakan
bedah film Kartini pada hari peringatan Kartini, dan juga mungkin yang belum bisa terlaksana di periode ini adalah yang sebenarnya juga menjadi prioritas Kohati cabang Banjarbaru tahun ini adalah latihan khusus Kohati. Dan kendalanya itu dikarenakan kemarin pada bulan berapa itu LK2? Nah itu kan kita sempat HMI cabang Banjarbaru melaksanakan LK2 nasional dan juga SC. Jadi kendalanya ketika Kohati cabang Banjarbaru ingin melaksanakan kegiatan LKK khususnya di tingkat nasional ini memerlukan pendanaan yang mungkin cukup besar. Nah, dan mungkin ya kita sama-sama ketahui ketika kita melaksanakan agenda apalagi di tingkat nasional, kita ini mempunyai donatur itu banyak dari KAHMI, sedangkan sebelumnya kita sudah melaksanakan LK2 tingkat nasional dan juga SC itu sudah meminta dana dari KAHMI. Nah, jadi itu kendala di keuangan. Maka dari itu di periode ini masih belum bisa terlaksana yang namanya LKK tingkat nasional maupun regional. Terima kasih. Selaku Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Pemuda. Nah, jadi kami biasa disebutnya sebagai PTKP. Saya bersama wasekjen saya yaitu Jalal. Nah, pada kesempatan ini Jalal belum bisa berhadir. Nah, jadi perlu disampaikan kegiatan PTKP pada tahun ini kita mulai benar-benar bergerak itu di bulan Oktober. Kita sudah mulai benar-benar bergerak di bulan Oktober, itu sudah mulai setelah kita dilantik kita langsung bergerak sebisa mungkin. Nah, adapun beberapa kegiatan yang mampu kita laksanakan atau program kerja yang kita laksanakan yang paling mencolok mungkin adalah aksi. Kita sempat beberapa kali mengadakan aksi, yaitu aksi yang pertama kita tentang refleksi kepemimpinan itu di depan Balai Kota Banjarbaru. Itu kita full squad HMI saja tanpa membawa dari kepemudaan yang lain. Kemudian kita berlanjut, kita membuat aksi kamisan HMI cabang Banjarbaru. Kita juga berkolaborasi dengan teman-teman aksi kamisan Kalsel. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya gerakan PTKP ini sendiri merupakan gerakan yang sifatnya banyak kolaborasinya. Jadi PTKP sesuai dengan namanya Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan juga Pemuda, artinya dia tidak bisa bergerak sendirian tanpa adanya kolaborasi dari beberapa perguruan tinggi, dari pihak-pihak kemahasiswaan ataupun dari pemuda itu. Nah, oleh sebab itu kita juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya, aksi juga salah satunya, itu bersama dengan kawan-kawan Cipayung. Kita ikut membersamai juga, kita sebagai komando lapangannya di sana, sebagai jenderal lapangan malah. Kemudian kita juga ada aksi bersama dengan kawan-kawan dari perguruan tinggi yang mana diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Kalimantan Selatan. Kita juga ikut andil di sana. Nah, kemudian beberapa kali kita mengadakan kajian ataupun konsolidasi dan juga silaturahmi itu dengan kawan-kawan Cipayung Banjarbaru, dengan kawan-kawan OKP Banjarbaru yang mana itu dikepalai oleh KNPI Banjarbaru. Kemudian kita juga melakukan beberapa kali konsolidasi dengan kawan-kawan BEM yang ada di Kota Banjarbaru. Dan juga kita ada melakukan pemberian kelas pergerakan. Sebelumnya belum bisa disebutkan sebagai kelas pergerakan karena baru sifatnya masih beberapa kali dilaksanakan aja, dan itu di waktu-waktu tertentu saja, cuman belum bisa maksimal. Nah, waktu itu kita ada kerjasama dengan PA, salah satunya karena kita pemberian materi itu yang kebanyakannya lebih menguasai itu dari kawan-kawan PA sendiri. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya PTKP di internal cabang Banjarbaru itu memiliki teman koalisi tersendiri yang mana itu ditemani oleh bidang hak asasi manusia dan lingkungan hidup dan juga dari kawan-kawan PPD. Nah, jadi perlu diketahui seperti itu. Selain daripada itu, kita juga melakukan pemetaan untuk kader-kader HMI Banjarbaru untuk mengisi tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang penting terutama di organisasi-organisasi lain, terutama yang ada di internal kampus seperti BEM, himpunan ataupun UKM. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah sering melakukan juga kegiatan pertemuan antar komisariat yang mana kita sebutnya dengan pisan ngopi santai. Memang belum bisa kita maksimalkan secara rutin setiap bulan, tapi alhamdulillah sudah terlaksanakan lebih dari 5 kali.
yang mana itu kebanyakan kita hadirnya di kawan-kawan dari yang ada di Lubuk Banjarbaru saja, tapi mohon maaf untuk kawan-kawan dari Tanah Laut kita belum bisa sampai ke sana. Seperti itu. Karena ada beberapa kendala lain. Mungkin itu saja kawan-kawan, apabila ada yang kita bisa. Berdaya Muhammad. Oke, saya selaku ketua bidangnya akan menyampaikan beberapa program kerja yang sudah kami jalankan kurang lebih selama hampir 2 semester selama periode ini. Yang pertama itu kegiatannya adalah haul Nurholis Majid dan juga tahlilan Ayahanda Kanda Agung Wibisono, yaitu pada tanggal Kamis 26 Agustus 2022. Untuk tempatnya itu pada di Sekretariat HMI Cabang Banjarbaru, dan untuk sasarannya itu adalah seluruh kader HMI Cabang Banjarbaru. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk silaturahmi dan juga mengenang Nurholis Majid serta tahlilan. Dan untuk pesertanya itu kurang lebih terdiri dari 20 orang kader, dan untuk anggaran dananya sekitar 100.000. Dan untuk kegiatan yang kedua yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022. Tempatnya itu Musola Nurul Hidayah yang dekat Sekres ini. Dan untuk sasarannya itu adalah seluruh kader HMI Cabang Banjarbaru. Adapun tujuan kegiatannya adalah silaturahmi dan juga memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan untuk peserta yang hadir kurang lebih 30 orang, dan untuk anggaran dananya itu sebesar 450.000. Dan untuk agenda yang ketiga itu adalah yasinan. Yasinan itu dilaksanakan pada hari Kamis 11 Maret 2022. Untuk tempatnya adalah di Sekretariat HMI Cabang Banjarbaru, dan sasarannya juga seluruh kader HMI Banjarbaru. Tujuannya adalah untuk silaturahmi, dan anggaran dana yang dikeluarkan kurang lebih 100.000. Dan agenda yang keempat lagi yaitu tentang sharing lagu. Sharing lagu itu dilaksanakan pada Jumat 25 Maret 2022. Tempatnya di Sekretariat Komisariat Martapura. Kemudian untuk sasarannya seluruh kader. Tujuannya untuk silaturahmi dan juga mengenai isi lagu itu yang kita kaitkannya dengan kehidupan dan juga yang berkaitan tentang HMI-nya. Dan untuk anggaran dananya sekitar 0 rupiah. Dan yang agenda terakhir itu adalah tadarusan Al-Quran online dan juga khataman Al-Quran yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Dan untuk khatmil Qurannya itu dilaksanakan pada Rabu 27 April 2022. Untuk tempat khatmil Qurannya itu di Sekretariat HMI Cabang Banjarbaru. Dan untuk tadarus online itu dilaksanakannya di rumah masing-masing, tetapi kita juga ada grup WhatsApp-nya untuk memantau sampai mana kader itu bisa selesainya. Misalkan berapa jusnya itu, sampai nanti include 30 juz. Dan untuk peserta yang mengikuti kurang lebih 10 orang, dan masing-masing orang itu biasanya mengambilnya lebih dari 1 juz. Dan untuk anggaran dana ini sebesar 100.000, itu sudah include sama khatmil Qurannya, khatamannya. Oke, mungkin ini saja yang saya sampaikan untuk kegiatan pemberdayaan umat. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Presiden. Hal kecil tuh ya. Nggih. Hal kecil jadi nanti disiapin aja kayak kain atau hal yang memang Jadi tidak tanggalnya aja. karena kalau terpukul 2 kali sebenarnya itu nggak sah. Ya karena polisi dan itu kan. Nah, ini kita sudah selesai pleno 2 HMI Cabang Banjarbaru. Hai Kanda Yunda. Maksimalkan lagi. Berapa korban mas mau bawa? Ye, semangat. Kita mau pulang. Yang terhormat Ketua Umum HMI Cabang Banjarbaru, Kang Hasan Maulana serta jajaran pengurus. Yang terhormat Ketua Umum HMI Cabang Banjarbaru, Kang Aida beserta jajaran pengurus. Dan yang terhormat Ketua-ketua Umum HMI Komisariat di bawah naungan Cabang Banjarbaru. Hadir juga Ketua Umum BPL HMI Cabang Banjarbaru, Kanda Patmi Anur, dan rekan-rekan semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketum atas kesempatan yang sudah diberikan, dan juga saya mengucapkan
permohonan maaf karena terlambat datang. Yang mana sebenarnya dari Tanah Laut sudah ada perwakilan tadi untuk menghadiri, akan tetapi kurang pas rasanya apabila di momen-momen besar seperti ini, apalagi ini akan menyambut sebuah rapat atau sebuah pertemuan besar yang mana nantinya kita menentukan arah baru HMI cabang Banjarbaru ke depan. Nah, sehingga saya di tengah kesibukan saya sedang bekerja, saya menyempatkan untuk membersamai kawan-kawan. Nah, ini komitmen kami dari Tanah Laut, yang mana selama ini di kepemimpinan Ketum Ihsan ini kami juga selalu mendorong, memberikan apa nih yang bisa kami bantu untuk HMI cabang Banjarbaru di masa kepemimpinan beliau. Nah, sehingga nantinya saya harapkan juga ke depan siapapun yang akan melanjutkan atau meneruskan stafet ini nantinya akan tetap kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita, tetap kita menjaga persaudaraan dan kekeluargaan kita, yang mana HMI cabang Banjarbaru ini sangat besar memiliki potensi. Nah, karena apa? Karena HMI cabang Banjarbaru memiliki komisariat di kabupaten, yang mana itu salah satunya di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar. Nah, sehingga ini menjadi peluang besar ke depan, bukan hanya sekedar lingkup universitas atau kampus, akan tetapi HMI Banjarbaru ini membawahi dan menaungi di lingkup kabupaten kota. Nah, ini perlu kita lebih survei lagi ke depan. Nah, izin pula ingin menyampaikan juga, mungkin sebagian sudah tahu kabarnya atau ada yang belum tahu juga. Jadi tadi mungkin kawan-kawan dari Tanah Laut perwakilan mungkin Anda juga sudah menyinggung atau seperti apa menyampaikan. Ini saya mengulangi lagi dan menegaskan sehingga tidak ada lagi berita-berita atau informasi-informasi yang tidak langsung diterima dari sumbernya. Nah, saya di sini mewakili kawan-kawan dari HMI Kabupaten Tanah Laut, kader-kader HMI Kabupaten Tanah Laut, yang mana kami HMI di Tanah Laut kemarin atas izin juga dari Ketum, hasil rekom dari cabang juga untuk mengusulkan HMI persiapan, HMI cabang persiapan. Nah, jadi singkat ceritanya, kemarin itu di Pleno 1 PB, Pleno 1 PB HMI, kebetulan pada waktu itu memang dihadiri ketum-ketum Batko se-Indonesia. Ketum-ketum Batko HMI se-Indonesia di Pleno 1 itu dari ketum juga, kami kemarin dapat rekom, dapat untuk bisa mengusulkan HMI Tanah Laut menjadi cabang persiapan. Salah satu alasan kenapa HMI Tanah Laut itu harus segera dijadikan cabang, karena berdasarkan syarat ADART HMI secara konstitusinya, secara aturannya sudah memenuhi syarat. Nah, untuk apa lagi kita menahan-nahan? Tapi saya tidak menyampaikan ditahan, tidak. Tapi dari kami kader-kader di Tanah Laut mendorong agar HMI di Tanah Laut itu segera menjadi cabang persiapan. Nah, sehingga HMI pun di Kalsel, nanti saya berharap HMI di Kalsel ini bisa memisahkan juga dari HMI Kalimantan Tengah, sehingga fokus kita, karena fokus kita ini bukan hanya di sekedar lingkup internal, tapi bagaimana kita melihat tetangga kita yang semakin gencar, semakin membangun kekuatan. Maka daripada itu HMI juga harus kita mengejar, jangan sampai kita ketinggalan. Nah, mungkin tadi juga sudah dibahas, izin tuh di kota Banjarbaru, saya juga andai kata saya ini di wilayah kota Banjarbaru, sudah saya bantu full lah, ibarat tenaga dan lain sebagainya, pikiran dan lain sebagainya, karena memang jarak. Jadi apa yang mampu kita distribusikan, apa yang mampu kita bantu, ya itu maksimal kita sudah. Namanya beberapa kali kita juga tawarkan kawan-kawan masalah kegiatan, masalah tempat, masalah konsumsi. Ayolah, kalau memang kawan-kawan ingin berkegiatan di Tanah Laut, silakan. Kami akan fasilitasi, baik itu secara tempatnya, baik itu secara konsumsinya dan lain sebagainya, silakan, kami terbuka. Karena apa? Tanah Laut juga merupakan bagian dari HMI cabang Banjarbaru. Komisariat ini kita bersaudara. Nah, jadi nggak usah bingung lagi, jangan lagi kita memikirkan masalah kayak apa tempat, kayak apa dananya, nggak usah lagi. Kita nggak usah bingung. Ini ada saudara kita yang punya, kita potensinya kita manfaatkan. Nah, saling memanfaatkan. HMI di cabang Banjarbaru ini sedikit ke situ lah. Karena melihat organisasi tetangga kita ini sudah berani terbuka, menargetkan untuk 1000 kader dan lain sebagainya. Bahkan penguasa itu berani senior yang memiliki kekuasaan itu berani muncul seperti itu. Jadi kita juga harus lebih terbuka. Orang membuat ibarat kasarannya, ya bukan perang terbuka sih. Orang berani bergerak seperti itu, berarti kita juga harus bisa. Nah, ini menjadi
menjadi sebuah motivasi juga untuk kita, untuk bagaimana ke depan bisa lebih kita membuka HMI ini biar bisa lebih berkembang lah di daerah kita. Lah salah satunya yaitu mendorong HMI Tanah Laut ini untuk menjadi cabang persiapan. Kalau kita di Kalsel punya banyak cabang atau seluruh kabupaten, ini akan menjadi kekuatan untuk HMI itu sendiri. Nah, kita tinggal bangun aja lagi. Kalau sudah kita di mana-mana di setiap daerah ada HMI, kita enak. Insya Allah enak ke depan. Kita secara ekonomi bisa kita bangun, secara kekuatan kader dan lain sebagainya. Kita ke depan nggak perlu bingung lagi kader-kader HMI setelah lulus ber-HMI, setelah lulus kuliah nggak bingung lagi cari kerja. Kita ciptakan peluang kerja dan peluang usaha itu sendiri. Nah itu ke depan lebih banyak diskusi untuk kita ke depan. Dan saya juga perlu sampaikan, alhamdulillah HMI di Tanah Laut selama ini tetap konsisten untuk memberikan khususnya kita selalu support bagaimana kita bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya untuk umat khususnya. Dan di sini tentu kawan-kawan menjadi pertanyaan atau kawan-kawan merasa mungkin agak sedikit berbeda, agak sensitif saya membahas ini, tapi ini perlu kita ketahui bahwasanya HMI di daerah itu memiliki kultur-kultur yang berbeda. Nah, sehingga kita tidak bisa menyamakan HMI di sini dengan HMI di sini. Akan tetapi kita tidak keluar daripada aturan bakunya. Nah, tapi kalau kita mengembangkan sesuatu itu, mengadakan hal-hal yang baru itu tidak dilarang dan itu tidak haram hukumnya. Nah, sehingga jangan sampai nantinya, dan ini alasan saya, mungkin banyak juga yang bertanya tuh, HMI di Tanah Laut kenapa tidak pernah demo? Nah ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan juga dari kawan-kawan yang lain, karena memang selama ini hal-hal yang memang menjadi persoalan bisa kami bicarakan, bisa kita selesaikan dengan duduk, dengan beraudiensi, dengan kita berdiskusi. Nah untuk di Tanah Laut memang sangat sensitif untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu, dan bukan berarti kita menghalang-halangi atau bukan berarti kita tidak sepakat dengan hal itu. Saya sangat sepakat karena itu masih relevan menurut saya. Akan tetapi kan ada tahapan-tahapan. Kita harus juga tahu bagaimana di daerah tersebut. Nah, sehingga juga perlu saya sampaikan untuk insya Allah di tahun 2023 kemarin saya juga berkomitmen dengan Ketua Ihsan. Untuk ke depan, insya Allah siapapun nanti pemimpinnya, saya berharap juga tetap konsisten mengawal HMI Tanah Laut untuk menjadi cabang persiapan, karena untuk sementara ini HMI masih statusnya komisariat. Nah kemarin di Pleno 1 itu sudah diterima untuk rekomendasi dijadikan cabang persiapan dan berkas sudah masuk di PB, sehingga tinggal menunggu proses. Kemarin nunggunya di rapat harian, tapi kan tahu sendiri politik di PB kayak gimana, rapat harian ya nggak seperti yang kita bayangkan. Mungkin kayak kita jalan mulus ini kan, mereka yang molor-molornya juga kalau di PB itu. Nah kemungkinan paling lamanya itu di Pleno 2 tuh, atau paling fatalnya lagi di Kongres. Itu sudah insya Allah sudah ditetapkan, dan kami juga sudah backup, Ketum juga sudah tahu di PAO kami banyak reshuffle di PB juga, dan insya Allah itu akan menjadi sejarah baru lah untuk HMI cabang Banjarbaru bisa atau memekarkan cabang lagi. Seperti itu. Dan Martapura saya harapkan bukan menjadi untuk berbagi sharing ya kita, karena sama-sama di kabupaten, bukan menjadi sebuah halangan. Di situ kita minoritas, akan tetapi selama kita masih bergerak, selama kita masih diberi napas, kita tidak akan habis akal untuk bisa keluar dari persoalan tersebut. Nah insya Allah HMI akan besar di masing-masing daerah, dan kita sama-sama dan saling membesarkan. Dan perlu kawan-kawan ketahui juga, sebelumnya saya juga pernah menyampaikan di tahun 2021 pada Kompercap pada waktu itu, yang terpilihnya Ketum, sebelumnya juga saya memberikan usulan-usulan yang mana di Tanah Laut itu kita diberi akses untuk mengakses dana hibah. Dana hibah itu adalah dana milik kepemudaan, dana milik organisasi, bukan dana nyolong. Jadi itu harus diakses karena itu hak kita, itu adalah hak kita. Nah mungkin di Banjarbaru dan di Martapura mungkin belum ada atau seperti apa, saya kurang mengerti. Nah di Tanah Laut ada itu. Nah karena kenapa kemarin juga saya sampaikan di Kompercap kemarin, untuk ayo kawan-kawan siapa yang mau titip kegiatan di Tanah Laut, mengusulkan hibah melalui HMI Komisariat di Tanah Laut, silakan, cabang pun kami cover, siap. Nah tapi kan kemarin mungkin ada nunggu apa dan apa, atau mungkin nunggu kabit-kabit dan lain sebagainya, sehingga saya yang terlewatkan. Nah kayak gitu, jadi nanti ada lagi, dan alhamdulillah tuh menyampaikan juga untuk 2023 kami mendapatkan anggaran hibah itu sebesar 200 juta. Nah itu nanti ada media center, ada sablon dan lain-lain. Ayo kawan-kawan nanti belajar aja wirausaha, biarpun di Tanah Laut nggak apa-apa.
kita kesana aja, kita ambil ilmunya lah, kita saling memanfaatkan dan bermanfaat lah, itu aja. Kami nggak apa-apa kok, kami welcome. Jangan sampai nanti cabang-cabang yang dari luar yang datang, komisariat dari luar ke tempat kami, ayo komisariat di cabang kita sendiri kita bangun, kita besarkan, sehingga nanti kita nggak bingung lagi mau kegiatan harus ke kami, harus ini dan lain sebagainya. Nah, ini mulai kita bangun. Memang prosesnya nggak sebentar tuh untuk bisa mencapai di titik seperti ini, atau lebih ke depan lagi prosesnya nggak besar. Dan tetapi kita selama ini kita coba gandeng minimal satu orang yang bisa kita percaya untuk melanjutkan perjuangan kita. Nah, kita ciptakan lagi ketum-ketum ihsan yang banyak di Banjarbaru ini. Nah, sehingga nanti bisa melanjutkan perjuangan beliau. Nah, kira-kira kalau untuk cabang tuh alhamdulillah progresnya, cabang persiapan itu sudah masuk berkas. Tinggal dikawal dan tolong, nah ini yang saya takutkan, mudahan insya Allah enggak, karena kita satu saudara, siapapun nanti ketumnya tolong jangan diganggu lah. Kalau sudah itu kita sepakati, malah kalau bisa kita perjuangkan untuk bisa segera. Nah itu, saya cuma minta tolong dukungannya aja kawan-kawan semuanya, dan jangan pernah merasa kayak gimana lah, nggak enak dengan tanah laut atau apa, jangan pernah itu, karena kita nanti nggak akan bisa sama-sama membesarkan. Nah kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ingin sharing-sharing, nanti berbagi pengalaman juga di setiap daerah, khususnya untuk kawan-kawan komisariat yang lain juga kita bisa sharing apa yang misalkan di komisariat kehutanan lebih kemana arahnya, perikanan kemana, pertanian kemana kan, Martapura dan lain sebagainya. Nah kita bisa berkolaborasi lah. Ayo nanti kita bikin event atau gerakan yang mana kita sama-sama memunculkan yang di cabang baru. Kalau komisariatnya besar, komisariatnya kuat, insya Allah cabangnya juga kuat dan besar. Tugas cabang enak kok. Nah, tugas cabang enak menurut saya. Kalau komisariatnya mandiri, insya Allah cabang nggak repot. Nah kira-kira seperti itu. Jadi ayo nanti kita sama-sama, entah di tanah laut atau di Banjarbaru, kita pikirkan sekali aja kita bikin gebrakan HMI komisariat semua ini kita satukan untuk kita bikin sebuah kegiatan yang luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan saya mengucapkan mohon maaf juga apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Niat saya hanya ingin membangun dan memberikan yang terbaik untuk himpunan ini, dan tentunya terbuka untuk seluruh kader dimanapun berada. Dan sekali lagi itu terima kasih banyak Ketum, meskipun belum masuk di Komercap, tapi saya sudah merasakan aura-auranya. Kawan-kawan sepertinya sudah tidak sabar juga, dan memang sudah waktunya ya kan Tum. Dan alhamdulillah Ketum dan kawan-kawan jajaran pengurus selama memimpin juga adem ayem, aman aja lah, nggak ada kendala, nggak ada sesuatu yang saya dengar yang aneh-aneh, alhamdulillah. Dan kami tetap konsisten Tum. Itu saja. Oke, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator steering komite, mungkin terima kasih dulu lah untuk Anda Hartono lah, jauh-jauh dari tanah laut kan. Penyampaian sekali lagi mungkin dari Konda Iqbal selaku koordinator steering komite, barangkali memaparkan skema waktu dan lain sebagainya, tempatnya di mana, mungkin bisa dilanjutkan dulu sembari mengisi waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini Ulun diamanahi sebagai koordinator steering komite daripada konferensi cabang yang akan datang ini, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli yang bertepatan pada hari Jumat. Pun juga bagi kanda-kanda ataupun ayunda sekalian yang berminat untuk maju, silakan kumpulkan berkasnya dan juga lengkapi berkasnya, yang mana insya Allah untuk pembukaan pendaftaran pengumpulan berkas besok hari pada tanggal 20 Juli, dan pada tanggal 21 Juli insya Allah verifikasi berkas. Insya Allah untuk informasi lebih lanjut jika ada yang ditanyakan bisa dihubungi saja ke kontak saya. Pun juga nanti akan ada pamfletnya terkait berkas-berkas yang harus dilengkapi. Mungkin seperti itu tuh. Oke, terima kasih untuk Konda Iqbal. Mungkin Ulun memberikan saran aja atau pesan untuk kandidat yang ingin mencalon. Saran Ulun aja untuk bisa konfirmasi di setiap komisariat. Saran aja. Wah, karena kadang-kadang kan misalnya sulitnya kita untuk mencalon menjadi ketum cabang itu kan misalnya melihat peta ya, melihat peta ini dukung aku ada nih, ini dukung aku ada nih. Nah tapi bagusnya itu walaupun misalnya pun kadang menurunkan dukungan ataupun lain-lain, menurut saran Ulun
digumamkan aja, di chat aja maksudnya, atau dikomunikasikan aja. Kalau pengunjungnya karena diberi rekom atau kada, itu soal belakang kan. Ternyata udah dikomunikasikan. Itu aja soal nolon supaya tertajud. Terus tahu-tahu yang naik ipul kan. Amin lagi kan. Nah, itu. Jam-jam dulu. Dia menghanyutkan dengannya. Ini dulu, terima kasih, mohon maaf dan minta ikhlas dan ridhonya selama perjalanan sampai ke titik pleno 2 ini. Mungkin kami ulun mewakili juga kawan-kawan pengurus cabang, mohon maaf. Kita bertemu lagi di Mempercap insyaallah di hari Jumat. Mungkin itu. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Dari Taufik Wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pleno 2 HMI Cabang Banjarbaru. Yakuza. Yakin usaha sampai.